Itu udah berapa tuh, coba bongkar semua deh. Nah, masker itu 2 dus kemarin pengajian pertama kan belum dapat ya? N95 ya belum? Enggak, yang ada ini nih, ada depotnya nih. Oh belum gitu ya? Serah. Boleh iya. kita kasih aja. Ya belum ada. 10 ya? Apa lo PNS? Bisa saya duluan. Ini. Itu belum ada dus ya? Ini berapa, 10 ya? Iya. 10 set aja ya? Desinfektan 1 jerigen. 20 liter. Iya. Mobil jenazah masih itu nggak? Masih ada nggak hand sanitizer-nya? Mbak bisa dijelaskan sih Mbak, kenapa bisa terpikirkan untuk menjadi relawan COVID ini Mbak? Iya, masalahnya terus terang saja dulu waktu awal-awal itu kita terutama di wilayah saya ya, itu cukup tinggi yang terpapar, dan waktu itu kami disampaikan oleh orang yang lebih paham untuk menangani COVID bahwa sangat hektik ya pemerintah Kota Depok ditambah lagi sama Dinkesnya gitu untuk menangani jenazah yang tiba-tiba meninggal di rumah. Nah, dengan kondisi pandemi ini biasanya tiba-tiba meninggal itu dianggap masuk ke protokol kesehatan COVID seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa apa ya yang bisa dilakukan selama COVID ini gitu untuk membantu, selain mungkin kita berbagi sembako atau apa gitu ya. Alhamdulillah saya akhirnya berkeinginan kuat untuk mengikuti menjadi relawan ini seperti itu. Sudah berapa lama Mbak? Terhitung dari awal COVID itu kita join bulan Maret ya Mas. Itu ada pelatihan dulu yang diadakan oleh Dinkes Depok dan rumah sakit. Nah, kita baru dapat SK dari Dinkes awalnya di bulan April seperti itu. Kalau untuk suka dan dukanya Mbak? Suka dan dukanya ya, Masya Allah ya. Jadi kalau ngomongin suka duka mungkin banyak dukanya kali ya. Seperti itu. Jadi kalau sukanya sih alhamdulillah, tapi di sini sudah seperti keluarga ya. Jadi kita merasa ya solidaritasnya tinggi, dan alhamdulillah sekarang di bawah naungan Damkar. Jadi kami berpindah dari tadinya di bawah Dinkes ke di bawah naungan Damkar. Segala sesuatunya terpenuhi dengan cepat gitu, baik itu alat pelindung diri, terus koordinasi, terus mobil jenazah seperti itu. Jadi kita merasa kerja-kerja kita sangat terbantu. Yang berikutnya adalah kita mendapatkan apa ya bahasanya, kepuasan hati gitu ya, manakala kita bisa bersama dengan masyarakat membantu kesulitan mereka gitu, karena mengingat bahwa ketika ada jenazah yang meninggal dengan protokol COVID itu proses pemulasaraannya itu ternyata tidak murah ya jika menggunakan vendor swasta. Maka di sini kami merasa sudah membantu dan meringankan masyarakat yang harus terkena protokol COVID ketika meninggal keluarganya. Seperti itu. Untuk dukanya, pertama ya kalau boleh jujur, saya takut karena belum pernah megang jenazah gitu ya, belum pernah berkenaan dengan hal-hal yang
bersifat kesehatan seperti itu, karena memang saya background adalah ibu rumah tangga gitu, ibu rumah tangga biasa. Terus dilatih, ya awalnya takut, di samping itu juga takut terpapar dengan COVID-nya juga, itu pasti gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kita harus standby 24 jam. Jadi kadang kita jam 11 malam, jam 12 malam kita harus turun seperti itu. Awal juga sama, saya takut buat keluar malam. Alhamdulillah dengan menjadi relawan ini saya terlatih gitu. Jadi untuk keluar malam itu udah biasa gitu ya. Terus berikutnya lagi masalah koordinasi, awal-awal kita masih belum paham bagaimana. Tapi nggak apa-apa sih, itu buat pembelajaran ya kalau koordinasi. Dan dulu sebelum di bawah damkar juga kita masih bingung koordinasi masalah APD, padahal itu hal yang sangat urgent ya. Kita nggak bisa turun kalau misalnya APD tidak lengkap. Tapi alhamdulillah sekarang sudah di bawah damkar, kebutuhan akan perlindungan diri itu sudah di cover oleh damkar seperti itu. Untuk ketika pemulasaran jenazah COVID sendiri, pernah nggak sih Mbak mengalami penolakan dari warga sekitar saat pemakaman? Oh, sudah beberapa kali ya bahasanya gitu. Jadi kami awal-awal juga ada beberapa kasus di mana sampai diserang warga gitu ya. Warga sudah bersiap-siap tuh menyerang kami, di mana ada mobil jenazah yang ingin melakukan pemulasaraan membawa tim kami, tapi alhamdulillah dibantu oleh Sekcam dan pemerintah setempat untuk mengedukasi keluarga. Pernah juga di rumah sakit itu keluarga udah banting-banting meja, dokter dimaki-maki, kita datang juga dimaki-maki gitu ya. Tapi ya seiring dengan edukasi dan didukung oleh pemerintah setempat, baik itu Sekel, RT, RW gitu ya. Alhamdulillah akhirnya berjalan dengan baik seperti itu. Jadi kalau namanya penolakan itu sudah sering kami temui, dan ya kami berusaha berkoordinasi saja dengan pemerintah setempat serta puskesmas terutama yang harus mengedukasi. Mbak tadi kan Mbak sendiri kan backgroundnya kan ibu rumah tangga nih Mbak. Ya. Pada saat standby 24 jam dan pada saat ada panggilan untuk pemakaman pada malam hari, ada keluhan nggak sih Mbak dari keluarga sendiri? Pasti ya, terutama dari suami itu awal-awal terus terang beliau sangat khawatir, apalagi dengan kondisi pandemi yang saat ini wabahnya tinggi sekali dampaknya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu sempat beberapa kali suami saya ikut, jadi nganterin gitu ya, nganter, terus nggak langsung pulang gitu. Nah ketika nganter itu beliau melihat bagaimana pekerjaan saya, bagaimana masyarakat sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita gitu ya, bantuan kita, mengingat kalau ada warganya yang terkena COVID kan otomatis menimbulkan ketakutan di antara keluarga yang lain, belum lagi biaya dan lain-lain. Nah ketika suami saya melihat seperti itu, dan ditambah lagi kita kan ada swab rutin ya, di swab itu saya negatif, jadi ya bismillah lah suami saya akhirnya meridhoi, mengizinkan ya. Tapi tentunya saya sebagai ibu rumah tangga harus tetap memprioritaskan pada saat saya pergi, saya mengutamakan safety anak-anak ataupun safety di rumah seperti itu. Untuk pemakaman jenazah sendiri paling banyak dalam sehari itu ada berapa Mbak? Kita pernah menangani, ini yang kita tangani aja ya, maksudnya karena kan ada yang dari rumah sakit, terutama kalau yang dari rumah RSUD Depok itu tentu udah pasti kita tidak menangani gitu. Itu sehari itu maksimal kita pernah tangani 3 belum 4 pernah nggak ya, kalau nggak salah 3 lah. Itu yang paling sering kita terjadi itu antara 2 dan 3 seperti itu satu hari. Mbak, nama lengkap Mbak? Nama lengkap Widiana Pratiwi. Terima kasih Mbak.